اللهم صل وسلم وبارك وكرم على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak Jamaah Majelis Ilmu Masjid Nurul Iman, semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kajian kita pada malam hari ini masih pendahuluan untuk menuju kepada fikih ibadah. Ya, di grup sudah di-share oleh Pak Haji ya. Itu sengaja saya tuliskan untuk bahan bacaan ya. Mengenal 4 imam mazhab dan mazhabnya ya. Kenapa ini penting kita pelajari Bapak Ibu? Karena belajar fikih, terutama fikih ibadah, itu tidak bisa terlepas dari pendapat 4 imam mazhab ini yang sangat populer di dunia Islam, yaitu mazhab Hanafi yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah ya, namanya Nu'man ya, karena anaknya namanya Hanifah, nah maka disebut Abu Hanifah, bapaknya Hanifah ya. Kemudian yang kedua Imam Malik ya bin Anas yang mazhabnya disebut mazhab Maliki. Yang ketiga Imam Syafi'i, mazhabnya mazhab Syafi'i. Kemudian yang keempat Imam Ahmad bin Hambal, mazhabnya namanya mazhab Hambali. Kita selalu cenderung kepada 4 pendapat imam ini Bapak Ibu ya. Walaupun sebenarnya mazhab-mazhab itu dulu banyak. Bahkan menurut ceritanya ada 40-an mazhab ya. Kemudian mengecil lagi menjadi 14 mazhab. Mengecil lagi, maksud mengecil itu yang lain ditinggalkan pengikutnya dekati lagi. Yang masih bertahan ada 5 mazhab sebenarnya ya. Mazhab yang kelima yang belum saya sebutkan itu mazhab Daud Az-Zahiri. Tapi mazhabnya sangat frontal sehingga banyak juga ditinggalkan oleh umat. Sampai sekarang yang masih banyak memeluk mazhab itu adalah 4 mazhab ini. Dan dalam kita beribadah Bapak Ibu, karena kita ini orang awam. Orang awam itu kita tidak bisa memahami Al-Quran secara langsung. Kita bahasa Arab tidak tahu, ya. Usul fikih tidak tahu, tafsir kita juga tidak tahu, hafal Al-Quran pun paling-paling juz amma pun ada hafalan yang tidak, ya. Kita tidak banyak hafal
banyak hadis, maka kita tidak layak untuk berijtihad, untuk berfatwa. Dan kita tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis secara langsung. Kita butuh ulama, ya, ulama yang membimbing. Karena itu Bapak Ibu, ibarat kalau kita dari sini mau ke Linggau, supaya kita tidak repot-repot, sudah naik sepur baik. Ya, naik sepur, masuk ke dalam sepur berjalan, kita tidur nyampe insyaallah. Ya, daripada kita jalan kaki sendiri atau kita nyupir sendiri, sementara kita belum pernah ke Linggau sama sekali, masih butuh. Dan kemudian ragu-ragu udah ganti. Nah, makanya lebih kita nyaman, aman, kita ikut saja. Begitu Bapak Ibu. Ada sebagian orang yang back to basic, kembali ke Al-Quran dan hadis, bagus ya. Asal kita menurut pemahaman siapa ya. Kalau kita dewek, ada sanggup Bapak Ibu memahami Al-Quran dan hadis secara langsung. Oleh karena itu kita butuh imam mazhab. Nanti dalam mengkaji fikih pasti akan berhadapan dengan pendapat-pendapat ini. Kalau kita tidak mempelajari pendapat imam mazhab Bapak Ibu, nanti kaku kita. Kapan kita kaku, cenderung menyalahkan orang lain. Kapan berbeda pendapat, ini mazhab A, mazhab B, mulai saling salah menyalahkan. Padahal yang salah menyalahkan itu landasannya adalah kebodohan. Kenapa? Sebab para imam mazhab itu orang yang hebat-hebat Bapak Ibu. Kenapa beda pendapat? Latar belakang. Latar belakang kehidupannya, entah pendidikannya, entah para gurunya, entah latar belakang geografis di mana tempat mereka tinggal, itu membuat pandangan yang berbeda. Tapi yang namanya ijtihad, Bapak Ibu, ya ijtihad. Apa ijtihad? Itu menggali hukum. Itu kalau salah masih dapat pahala 1. Kalau dia benar dapat pahala 2. Pahala ijtihadnya, tafakkur Bapak Ibu ijtihad itu. Maka kata Rasulullah, tafakkaru sa'ah khairun min alfi raka'atin. Bertafakur, memikirkan tentang ilmu agama, penggalan hukum sebentar saja, ya sesaat saja, itu lebih bagus daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Maka Imam Syafi'i itu pernah diundang oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Bapak Ibu ya. Diundang, dan Imam Ahmad bin Hanbal ini cerita kepada anaknya bahwasanya sang guru yang selalu dimuliakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang selalu dipuji di hadapan anaknya. Maka anaknya pengen ketemu Mak dan guru ayah ini. Katanya hebatnya. Kapan datang Bapak Ibu diperhatikan. Malam-malam katanya imam besar, ngapa sholat tahajud tidak? Gawenya baring baik gitu kan. Akhirnya ketika sudah pagi, sudah sarapan, bertanyalah si anak kepada bapaknya, "Pak, kata bapak Imam Syafi'i itu hebat nih, ibadahnya hebat, ilmunya hebat. Gue jengok semalam baring baik, kata apa sibuk sholat tahajud atau baca Quran ya." Aja itu kan. Lalu ditanyakan, tanya langsung kepada yang bersangkutan ya, supaya kita tahu. Setelah ditanyakan, apa kata Imam Syafi'i? Saya semalam memecahkan banyak sekali masalah umat. Ya, saya harus berpikir, beristihad untuk memecahkan masalah umat tentang hukum-hukum yang harus saya berikan. Itu kan. Maka saya tidak sempat sholat tahajud. Bapak Ibu, walaupun tidak sholat tahajud, pahala memikirkan umat, memecahkan masalah itu lebih besar lagi. Maka benar kata Rasul, tafakkaru sa'ah khairun min alfi raka'atin. Bertafakur sesaat itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bahkan dalam hadis yang lain, tafakur sa'ah khairun min ibadati sana. Ya, bertafakur sebentar lebih baik daripada beribadah selama 1 tahun. Kenapa begitu? Karena memang pentingnya berijtihad Bapak Ibu. Dengan adanya ijtihad para ulama, kita pacak belajar fikih. Bangsa dak kata Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, barangkali kita meraba-raba Bapak, lebih banyak lagi perbedaan pendapat ya. Akan lebih banyak lagi. Nah, dengan adanya imam-imam ini kita mengkerucut kepada pendapat 4 imam ini. Supaya apa? Sekali lagi tidak lagi terjadi gontok-gontokan merasa pendapat mazhabnya lebih hebat dari pendapat mazhab yang lain. Kenapa? Mereka semua orang yang luar biasa Bapak Ibu.
Dari sisi akidah, mereka itu ahli sunnah wal jamaah. Akidahnya lurus, akidahnya sempurna. Tauhidnya mantep Bapak Ibu. Ya, jangan ditanya masalah kesabarannya, kejujurannya, ketabahannya, ketawakalannya, kewaroannya. Mereka semuanya adalah orang-orang yang sangat mulia. Dari sisi akidahnya. Lalu dari sisi ibadahnya luar biasa. Bahkan diceritakan imam-imam ini sampai 40 tahun itu wudu sholat isya bisa dipakai untuk sholat subuh. Berarti tidak tidur Bapak Ibu. Imam Syafi'i itu membagi malam-malamnya itu menjadi 3 bagian. Ya. Sebagian untuk ilmu, sebagian untuk ibadah, sebagian untuk istirahat malam harinya. Malam hari berapa jam? Halo. Semalam berapa jam? 12 kan? Kan siang malam 24. 24 bagi 2 12. 12 bagi 3 berapa? 4. Kira-kira ya walaupun tidak dibagi rata. Kira-kira Imam Syafi'i itu malam harinya untuk ilmu 4 jam. Nulis baca 4 jam. Lalu untuk ibadah, untuk sholat, untuk zikir, untuk baca Al-Quran 4 jam. Ya, istirahatnya 4 jam. 4 jam itu pun dipotong dengan subuh 2 jam ke terbit matahari. Maka sedikit sekali istirahat Imam Syafi'i itu. Maka di usia 55 tahun ketika beliau wafat, itu peninggalannya luar biasa. Dan semua imam-imam seperti itu Bapak Ibu. Mari kita lihat ya. Kita lihat bagaimana kehebatan para imam-imam mazhab ini. Mungkin waktunya tidak cukup kalau saya sampaikan semuanya, maka nanti bisa dibaca Bapak Ibu ya. Banyak grupnya. Grupnya banyak ada. Ada yang udah masuk. Ada yang masuk grup ya. Yang ada grup apa? Jamaah Nurul Iman, insyaallah ada ya. Yang pertama, ini imam yang paling tua adalah Imam Hanafi atau Abu Hanifah Bapak Ibu. Nama lengkapnya Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Ya, Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Beliau lahir itu tahun 80 Hijriah. Tahun 80 Hijriah, ya. Kemudian beliau wafat tahun 150 Hijriah. Beliau lahirnya di Kufah. Kufah itu tempat Imam Ali karamallahu wajhah. Ya. Mazhab Hanafi ini dikenal sebagai ahlu ra'yi Bapak Ibu. Karena di Kufah itu hadis sedikit ya, banyak logika, banyak pemikiran. Maka Imam Abu Hanifah termasuk orang yang memakai ra'yi, memakai pemikiran dalam memutuskan hukum. Contoh Bapak Ibu, Imam Abu Hanifah lah imam yang memperbolehkan membayar zakat fitrah itu dengan harga, dengan uang. Imam yang lain termasuk Imam Syafi'i kencang harus dengan makanan pokok. Sebab Rasulullah menetapkan zakat fitrah dengan makanan pokok. Ya. Imam Hanafi pikirannya cerdas, luas Bapak Ibu. Kebutuhan manusia ini bukan cuma makan baik, nah gitu kan? Tidak cuma makan saja, tapi ada kebutuhan yang lain yang harus dibeli. Beli itu pakai uang. Maka beliau menetapkan diperbolehkan zakat fitrah pakai uang. Ini ahlu ra'yi namanya, memakai logika, memakai akal pikiran. Siapa sahabat yang ahlu ra'yi? Kita kenal Umar bin Khattab Bapak Ibu. Umar bin Khattab itu ahlu ra'yi. Walaupun beliau hidup bersama Rasulullah, menjadi mertua Rasulullah, ya, berjuang bersama Rasulullah sampai mati pun dikuburkan di samping Rasulullah beliau itu. Tapi beliau itu ahli ra'yi, ya. Walaupun umpamanya ada hadis, kalau umpamanya tidak pas dengan kondisi zaman, itu beliau pakai ijtihad. Contoh, siapa yang memperkarsai Al-Quran dibukukan menjadi kitab seperti sekarang? Itu Umar bin Khattab dengan pikirannya. Ketika banyak orang yang hafal Al-Quran wafat dalam perang Riddah, perang melawan orang munafik atau orang-orang murtad Bapak Ibu, maka Umar risau, kalau orang ini pada mati yang hafal Al-Quran, habis nanti ini. Siapa yang bisa mengajarkan Al-Quran? Mati galau kan? Akhirnya Al-Quran harus dikumpulkan. Sebab Al-Quran itu dulu hanya ditulis di daun lontar, kemudian
di kulit hewan, di tulang unta, dikumpulkan, disusun, dikebet. Nah, ini Umar bin Khattab yang mendirikan perkantoran untuk urusan negara, itu Umar bin Khattab. Ya. Kalau dulu Rasul dan Abu Bakar ngurusin negara di masjid, ya, rapat di masjid, ya, bahkan para tawanan perang pun itu ditahan di masjid. Saking ini belum ada tempat-tempat yang khusus di zaman Umar bin Khattab. Yang menciptakan uang Islam Umar bin Khattab, yang menciptakan kalender Islam Umar bin Khattab, ahlu ra'yi. Nah, ini Abu Hanifah juga termasuk ahlu ra'yi. Makanya pendapat-pendapat fikih beliau itu banyak sekali memakai akal, ya, memakai logika. Maka beliau juga dikenal sebagai ahlul qiyas. Mengkiaskan hukum, mengkiaskan begini, menganalogikan. Contoh, ketika orang bertanya apa itu hukum sabu-sabu, di zaman Rasul sudah kata sabu-sabu, Bapak Ibu, ya. Bagaimana nyari hukumnya? Di Al-Quran tidak disebutkan, dalam hadis tidak disebutkan. Maka Abu Hanifah pintar. Sabu-sabu itu kira-kira, ya, seperti tua, ya, seperti apa, ya, seperti kalau kita apa, ya, apa yang ekstasi, ya, itu apa hukumnya? Dicari sabu-sabu ini kira-kira efeknya apa? Mabuk. Kalau efeknya mabuk bisa dilogikakan, dianalogikan atau dikiaskan. Di zaman Nabi ada barang yang bisa memabukkan, apa? Khamr. Khamr ini memabukkan, hukumnya haram, ya. Maka Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Soalnya khamr itu adalah najis, itu perbuatan setan, maka jauhilah. Oh, khamr itu hukumnya haram karena memabukkan. Kalau begitu sabu-sabu sebab dia juga memabukkan, hukumnya sama dengan khamr, maka jadilah hukumnya haram. Ini kias Bapak Ibu. Ini pakai akal. Mencari di Al-Quran tidak dapat, mencari dalam hadis tidak dapat, maka pakai kias. Inilah Imam Abu Hanifah, ya, sangat cerdas orangnya. Kita lihat Bapak Ibu, Imam Abu Hanifah termasuk ulama yang cerdas, pengasih dan ahli tahajud serta fasih membaca Al-Quran, ya. Semua ulama mujtahid ini Bapak Ibu semuanya hafal Al-Quran dan hafal ribuan hadis. Ini. Bahkan Imam Malik itu disebutkan jutaan hadis, ya, alfina hadis, ya, jutaan hadis beliau bisa menghafal. Gitu. Kemudian ini Imam Abu Nafiah ini Bapak Ibu pernah ditawari untuk menjadi hakim karena orangnya pintar, orangnya luas ilmunya, untuk menjadi hakim pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah, ya. Tapi beliau menolak. Kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid Bani Abbasiyah, beliau pendapat beliau ini dijadikan sebagai mazhab negara, ya. Jadi mazhab negara Bani Abbasiyah itu adalah mazhabnya Abu Hanifah. Pada pemerintahan Ja'far Al-Mansur beliau diminta juga menjadi hakim, tetapi tetap beliau menolak. Apa yang beliau lakukan? Lebih baik dia menjadi pedagang, ya. Menjadi pedagang sehingga uangnya itu betul-betul halal. Jadi bukan berarti menjadi hakim uangnya tidak halal, ya. Asal hakimnya lurus, tidak mempan disuap, insya Allah halal. Tapi kalau sekarang sekarang hakim itu agak rawan Bapak Ibu. Maka Kiai Zarkasi itu mewanti-wanti santrinya, anak-anakku para santri, kalau pacak kamu udah usahlah jadi hakim. Ngapo? Kaki sebelah di surga, kaki sebelah di neraka. Salah mutus maka masuk neraka, ya. Maka hakim itu ada 3 macam, ya. 2 di surga, 1 di surga, 2 di neraka. Nah, maulah 1 di surga, 2 di neraka. Siapa yang masuk surga? Hakim yang pintar dengan ilmunya, dengan kejujurannya, ya. Maka dia memutuskan hukum dengan tepat sesuai dengan kehendak Allah. Itu masuk surga. Hakim yang kedua masuk neraka. Siapa? Hakim itu bodoh, memutuskan hukum dengan kebodohannya, pasti salah, ya. Masuk neraka dia. Yang jadi korban orang banyak, ya.
Yang ketiga masuk neraka juga siapa? Hakim itu pinter, tapi dia ada jujur. Dia memutarbalikkan fakta, dia memutarbalikkan hukum sehingga yang menang jadi yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Uji rame-rame itu, yang benar di penjara, yang salah tertawa. Itu masuk neraka juga. Maka Imam Abu Hanifah orang sangat zuhud Bapak Ibu, sangat waro. Ya. Untuk pekerjaan yang beresiko beliau tidak mau menerimanya, malah sedang berdagang untuk mencari nafkah. Mari kita lihat Bapak Ibu, ulama-ulama sepakat mengatakan Imam Abu Hanifah ini adalah Imamul Azam, imam yang agung. Ya. Kenapa agung? Karena beliau orang yang luar biasa. Imam Syafi'i menegaskan seluruh fuqaha itu artinya imam ahli fikih bergantung pada fikih Abu Hanifah. Karena yang pertama kali memunculkan ilmu fikih itu Abu Hanifah. Yang muncul ilmu usul fikih, yang menyusun awal-awal itu Imam Abu Hanifah. Walaupun nanti disempurnakan oleh Imam Syafi'i. Abu Hanifah yang dahulu. Maka Imam Syafi'i mengatakan para fuqaha itu bergantung kepada Abu Hanifah dalam kajian ilmu fikih. Beliau dipuji karena kecerdasannya yang luar biasa, ketelitiannya dalam subhat. Bapak Ibu, tidak hanya pinter, tapi beliau waro. Yang namanya subhat itu apa? Subhat itu sesuatu yang kurang jelas halal dan haramnya. Itu beliau jauhi. Ya. Tidak mau terjerumus kepada yang tidak jelas halal dan haramnya. Beliau dipuji karena kecerdasannya luar biasa, teliti dalam subhat, ketakwaan yang tinggi, serta kepakarannya dalam menyusun metodologi hukum Islam. Jadi Bapak Ibu, kalau di perguruan tinggi itu ada namanya pelajaran usul fikih. Kebetulan saya mengasuh mata kuliah itu kan. Jadi untuk menjadi ulama mujtahid, untuk menjadi ulama yang menetapkan hukum, itu bukan basing-basing Bapak Ibu. Harus betul-betul ulama yang pakar sekali, ya. Tadi saya sebutkan, pertama harus hafal Al-Qur'an. Yang kedua harus hafal ribuan hadis. Ya, bukan baru pesantren kilat 7 hari sudah berfatwa ini haram, ini halal, ini subhat, ini makruh ya, ini bid'ah, ini khurafat tahil, bukan seperti itu ya. Jadi hafal Al-Qur'an, hafal ribuan hadis, kemudian harus paham bahasa Arab termasuk zuqul lughah ya, rasa dalam bahasa itu tahu. Harus tahu tarikh tasyri', sejarah pensyariatan hukum harus tahu sirah nabawiyah, harus tahu sejarah Islam, harus tahu ilmu balaghah, ilmu badi, ilmu ma'ani dan lain sebagainya. Berat syaratnya untuk menjadi mujtahid ya. Ini sekarang tiba-tiba ada orang yang belum apa-apa sudah nyalahkan imam-imam mazhab yang luar biasa itu. Mari kita lihat keutamaan Imam Abu Hanifah. Beliau adalah merupakan pilar fikih yang utama. Kemudian beliau sangat warok, ya, ibadahnya luar biasa. Beliau dikenal rajin beribadah, bahkan diriwayatkan sholatnya 300 rakaat setiap malam. Bapak Ibu, orang yang begitu sibuk sempat sholat 300 rakaat setiap malam. Sholat malamnya, sholat tahajud. Ya, wajarlah kalau jiwanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau termasuk sigharut tabi'in, salah satunya imam mazhab yang ketemu dengan sahabat. Siapa sahabat yang pernah berjumpa dengan Imam Abu Hanifah adalah Anas bin Malik, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pertama, Imam Abu Hanifah. Yang kedua, Bapak Ibu, Imam Malik bin Anas. Kalau sahabat Anas bin Malik, ini Malik bin Anas, gitu ya. Nama lengkap beliau adalah Imam Malik bin Anas Asbahi, lahir di Madinah tahun 93 Hijriah dan wafat tahun 179 Hijriah. Ini Imam Malik termasuk ahlul hadis, berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah ahlul ra'yi, ahli dalam pemikiran. Kalau Imam Malik ahlul hadis. Ahlul hadis ini Bapak Ibu, dia tidak terlalu banyak mengambil kepada pemikiran, ya. Yang penting ada hadisnya. Orang ahlul hadis itu tidak mau beresiko, berpikir takut salah. Itu ya. Ini ada juga pemahaman seperti ini. Kenapa? Karena beliau hidup di Madinah. Madinah itu tempatnya Rasulullah, ya. Dan
beliau mengambil hukum dari namanya begini kalau belajar usul fikih itu amal ahli Madinah, ya. Tradisi-tradisi penduduk Madinah itu dijadikan sebagai landasan hukum kalau tidak ada di dalam Al-Quran atau tidak ada dalam hadis, ya. Beliau itu sangat senang dengan perbuatan penduduk Madinah karena beliau yakin sebab Madinah itu adalah kotanya Rasulullah. Pastilah penduduknya itu tidak mungkin mereka melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan Rasulullah SAW, dan itu turun temurun terjaga. Contoh umpamanya di Madinah tidak pernah ada orang yang membayar zakat itu pakai sayuran, maksudnya sayur mayur itu dizakati, tidak, ya. Karena memang di zaman Rasulullah tidak pernah ada sayuran itu dizakati, karena memakai pendapat ahli Madinah. Ini zakat mal Bapak Ibu kan. Ya, zakat mal itu zaman-zaman Nabi itu sedikit yang dizakati. Pertama itu uang simpanan yang lebih 1 nisab, ya. Yang kedua itu pertanian, ya. Pertanian pun ada yang diairi, ada yang tidak, beda zakatnya. Yang ketiga peternakan, yang keempat perdagangan, yang kelima itu barang tambang. Cuma itu yang dizakati, ya. Sekarang Bapak Ibu lebih banyak lagi. Imam Malik tetap berpendapat selain itu tidak ada zakatnya, termasuk toke sayuran. Tapi sayuran paling murah Pak Haji. Kalau memang toke sayuran yang memang menguasai banyak sekali duitnya. Enggak usah sayuran, tembakau banyak duitnya, ya. Saya pernah ke Wonosobo itu tanaman tembakau luas. Ternyata tembakau itu untungnya besar. Saya punya dulur, yaitu toke tembakau, rumahnya besar kan, ya untungnya besar. Masa tidak dizakati, ya itu kan. Nah, makanya ada imam pendapat lain kalau Imam Abu Hanifah itu dizakati. Zakat apa? Zakat penghasilannya. Nah seperti itu. Nah Imam Malik ini ahlul hadis, ya. Ribuan bahkan puluhan ribu hadis beliau hafal, dan beliau ini pendapatnya tidak banyak kias. Kurang setuju beliau dengan kias seperti yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Apa kehebatan Imam Malik Bapak Ibu? Imam Syafi'i pernah menyebutkan bahwa jika berbicara tentang hadis dan ulama, maka Imam Malik itulah bintangnya ulama pada zamannya. Bahkan Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik. Imam Malik itu menulis kitab Bapak Ibu, kitab hadis yang hubungannya dengan fikih dan lain-lain, itu namanya Al-Muwatta, ya. Al-Muwatta. Jadi ribuan hadis ada di dalam kitab itu. Kemudian Imam Malik sangat siqah. Siqah itu komitmen Bapak Ibu, terpercaya orangnya, terpercaya. Abdurrahman Ibnu Mahdi mengatakan, saya tidak mendahulukan siapapun daripada Imam Malik dalam hal keabsahan hadis, ya. Kalau terkait dengan hadis, maka itulah rajonya ulama, itulah Imam Malik. Maka pendapat-pendapatnya sangat-sangat kuat Bapak Ibu, ya. Kemudian Imam Malik adalah salah satunya imam yang begitu kuat menjunjung sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asalkan ya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, kalau itu diwarisi maka akan diamalkan, diperintahkan untuk mengamalkan Sunnah itu. Jadi ulama yang begitu kuat dengan berpegang Sunnah itu adalah Imam Malik. Lalu beliau adalah orang yang sangat dihormati karena akhlaknya sangat mulia, sopan santunnya, ketabahannya, kehati-hatiannya dalam memberikan fatwa. Tidak basing-basing Bapak Ibu. Pernah Imam Malik ditanya terkait dengan Ka'bah, ya. Ka'bah itu kan posisinya seperti sekarang, itu tidak sama ketika pada zaman Nabi Ibrahim Bapak Ibu. Ketika pada zaman Ibrahim itu Ka'bah itu agak lonjong, ya. Karena yang sekarang Hijr Ismail itu dulu masuk di dalam Ka'bah. Nah, ketika runtuh diterjang banjir di zaman jahiliyah, ya. Nah, ketika diperbaiki, barang untuk memperbaiki itu materialnya kurang. Karena orang jahiliyah, walaupun jahiliyah Bapak Ibu, mereka yakin
Ka'bah itu adalah rumah suci. Maka untuk memperbaiki Ka'bah yang jebol, tidak boleh pakai material masing-masing. Harus betul-betul sumbangan yang suci. Tidak boleh dari perdagangan riba, tidak boleh penipuan, tidak boleh. Maka seluruh Mekah itu dikumpulkan, ya, yang nyumbang untuk memperbaiki Ka'bah tidak cukup. Maka Ka'bah tidak dibangun secara sempurna. Nah sekarang ada Hijri Ismail itu aja. Nah disitulah sebenarnya dulu batas Nabi Ibrahim. Nah, ketika sudah Islam berjaya, ya, itu dulu pernah di masa yang menguasai Mekah itu mantunya Abu Bakar Siddiq, ya, suaminya Asma binti Abu Bakar, Zubair bin Awam. Itu akan dibangun, ternyata dihancurkan lagi oleh lawan politik. Maka tetap seperti semula. Lalu oleh pemuka agama dan pemuka negara, bagaimana kita kembalikan lagi Ka'bah itu seperti zaman Nabi Ibrahim. Ditanyakan kepada Imam Malik. Kata Imam Malik, tidak usah, karena di sana ada unsur politik, nanti umat Islam semakin pecah. Si kok nak model yang lama, si kok nak model baru, tidak usah. Akhirnya masih seperti sekarang ini. Dan itulah sebenarnya pembangunan yang dilakukan pada zaman jahiliyah ketika Nabi Muhammad usia 35 tahun sebelum diutus menjadi nabi. Sampai sekarang masih seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, Imam Syafi'i, ya. Nah, ini imam yang paling legendaris, yang paling dikenal di Indonesia. Karena Imam Syafi'i lah imam yang paling banyak pengikutnya di Indonesia. Kalau Imam Maliki itu di daerah Maroko, Bapak Ibu, ya. Maroko itu Afrika Utara, dan di Eropa, ya, itu banyak Imam Maliki. Maka kata Ustaz Abdul Somad di Maroko itu kalau baca Fatihah bismillahnya itu dikuatkan. Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu, ya. Sama dengan Imam Syafi'i pakai bismillah. Kalau Imam Hanafi tadi, Abu Hanifah tadi itu banyak ya di Mesir, ya. Beda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Di Mesir juga banyak Imam Syafi'i, termasuk juga di Baghdad. Imam Syafi'i ini Bapak Ibu, nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Imam Syafi'i ini turunan Quraisy, artinya masih ada hubungan darah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman lahirnya itu di Gaza, di Palestina. Itu Imam Syafi'i. Kalau kita melihat dari sejarahnya luar biasa Bapak Ibu, ya. Imam Syafi'i itu anak orang miskin, seorang janda yang begitu susah payah untuk menyekolahkan Imam Syafi'i. Itu berangkat dari Palestina ke Mekah itu dalam keadaan yang sedang tidak sehat, ya. Bapaknya tidak ada, dia anak janda. Tapi dengan berjibakunya ibunya, semangat untuk mendidik anaknya, dititipkan ke ulama-ulama karena tidak punya biaya. Akhirnya semua ulama yang dititipi Imam Syafi'i itu senang karena kecerdasan Imam Syafi'i yang luar biasa. Saya bacakan ini Bapak Ibu keutamaan beliau Imam Syafi'i ini. Imam Ahmad bin Hanbal pernah bercerita, ya. Imam Ahmad bin Hanbal itu murid Imam Syafi'i, mengatakan bahwa beliau adalah seperti matahari bagi dunia dan kesehatan bagi manusia. Artinya seperti matahari itu bercahaya. Kalau Rasulullah itu disebut anta syamsun anta badrun. Wahai Muhammad, engkaulah matahari, engkaulah bulan purnama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang memberikan cahaya penerang bagi dunia. Imam Syafi'i itu juga disebut seperti itu. Imam Ishaq Rawahan mengatakan Imam Syafi'i adalah sosok yang mampu menghimpun ilmu, terutama dalam menyatukan metode hadis dan ra'yi. Nah, Bapak Ibu, bedanya begini. Imam Syafi'i ini beda dengan Imam Abu Hanifah, dengan Imam Malik. Kalau Imam Abu Hanifah itu berfatwanya melalui ra'yi, akal, logika. Sementara Imam Malik ahli hadis, tidak banyak memakai logika. Imam Syafi'i itu menggabungkan antara keduanya, ya. Baik logika maupun hadis itu digabung menjadi satu. Itu kehebatan Imam Syafi'i. Makanya paling banyak pengikutnya itu Imam Syafi'i.
Beliau tidak meninggalkan hadis dan juga tidak meninggalkan logika, dua-duanya digabung. Maka Imam Syafi'i lah ulama pertama yang menyusun ilmu usul fikih secara sempurna yang bisa dijadikan rujukan semua ulama ketika membahas tentang fikih. Ada kitab Ar-Risalah, ada kitab Al-Um yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Kemudian banyak ulama menyepakati bahwa Imam Syafi'i adalah mujaddid pada abad kedua Hijriah. Arti mujaddid itu pembaru Islam, Bapak Ibu. Kalau dulu mujaddid itu nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Sebelum Nabi Muhammad, orang yang hebat-hebat itu nabi dan rasul. Tapi setelah Nabi Muhammad, karena tidak ada nabi dan rasul lagi, namanya mujaddid yang menjadi pembaru Islam. Nah, Imam Syafi'i disepakati adalah merupakan imam mujaddid, pembaharu dalam dunia Islam di abad kedua Hijriah. Imam Syafi'i sangat berperan besar untuk menegakkan sunnah dan memberantas bid'ah. Jadi kalau ada yang mengatakan pengikut Imam Syafi'i itu tukang bid'ah, itu salah besar. Bahkan Imam Syafi'i lah yang memberantas bid'ah. Termasuk, mohon maaf, pendiri NU Hasyim Asy'ari itu juga pemberantas bid'ah. Tapi herannya ngapa beliau dibid'ah-bid'ahkan orang, gitu kan? Karena orang tidak paham. Orang tidak paham. Ya. Kemudian Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama yang sangat wara', sangat takut kepada Allah, menjaga diri dari perkara syubhat dan sangat menjaga adab. Imam Syafi'i itu sangat rendah hati, Bapak Ibu. Sangat rendah hati, ya. Ketika beliau berinteraksi dengan gurunya Imam Malik, beliau pun sangat-sangat menghargai Imam Malik. Imam Syafi'i ketika 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Tapi dalam riwayat yang lain 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Umur 10 tahun itu beliau sudah hafal kitab gurunya Al-Muwatta. Jadi ceritanya ini, Bapak Ibu. Imam Syafi'i ini sudah belajar banyak kepada ulama-ulama. Lalu ulama yang mengajar Al-Quran, ya kan sudah hafal Al-Quran, sudah paham tafsir. Dia katakan kepada Imam Syafi'i, kau sebaiknya belajar hadis. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran kamu sudah menguasai. Belajarlah kepada ulama hadis. Di Madinah, ulama hadis paling hebat itu Imam Malik bin Anas. Maka beliau menghadap Imam Malik. Ada syaratnya apa? Kalau kau mau belajar dengan aku, kau harus sudah membaca kitab yang kutulis, kitab Al-Muwatta. Apa jadi Imam Syafi'i? Wahai Tuan Guru, saya tidak hanya sudah membaca, sudah saya hafal semuanya isi kitab Al-Muwatta itu. Cerdasnya luar biasa. Makanya tidak kaleng-kaleng yang ikut Imam Syafi'i itu memang orang yang luar biasa. Manusia cerdas, ya, kemudian akhlaknya sangat mulia, menghormati orang lain, bahkan anak kecil pun dihormati oleh Imam Syafi'i. Bahkan beliau yang mencadangkan belajar adab itu lebih utama daripada belajar ilmu. Ya. Kalau mau belajar ilmu, sebelum belajar ilmu sebaiknya belajar adab terlebih dahulu. Nah, terakhir Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini juga cenderung ahli hadis, Bapak Ibu, ya. Maka wajar kalau para pengikutnya itu agak saklek dikit, gitu. Tapi beda dengan Imam Hambal. Saya pernah mendengar tentang kunut saja. Saya kan pernah ikut pengajian salafi itu. Pada kiainya mengatakan begini, ustadznya aja. Ditanya, bagaimana kalau kita sholat di belakang orang yang berkunut? Kata kiai salafi itu begini, kunut itu bukan sunnah. Kalau bukan sunnah berarti bid'ah. Kalau bid'ah itu adalah sesat, jangan ikut-ikutan. Seperti itu. Padahal mereka ini kan pengikut Muhammad Abdul Wahab. Muhammad Abdul Wahab itu melanjutkan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu melanjutkan Imam Ahmad bin Hambal ini. Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya oleh muridnya, ya Tuhan saya, kalau saya sholat subuh di belakang orang yang membaca doa kunut, apa yang harus saya lakukan? Apa jawab Imam Ahmad bin Hambal? Angkat tanganmu dan aminkan doa kunutnya. Subhanallah. Beda kan antara ulama dengan pengikutnya. Kenapa? Pengikutnya sudah ada tendensi yang tidak bagus. Sementara ulamanya jelas-jelas mengatakan, walaupun Ahmad bin Hambal tidak menyarankan doa kunut, tapi beliau mengatakan, kalau kamu sholat di belakang imam yang pakai kunut, angkat tanganmu dan aminkan doanya.
betapa rendah hati Imam Ahmad bin Hanbal. Gitu. Begitu pula ketika beliau ke padepokan Imam Syafi'i, maka murid-murid Imam Syafi'i itu menyuruh Imam Ahmad bin Hanbal untuk sholat subuhnya sebagai imam. Dan murid-murid Imam Syafi'i sudah siap-siap untuk tidak kunut. Apa? Imamnya pasti tidak kunut ini. Apa yang terjadi? Selesai rakaat kedua sebelum sujud malah doa kunut, Allahumma hadina fi man hadait. Heranlah para murid-murid Imam Syafi'i. Kemudian ditanya, "Syekh, Tuhan kan berfatwa tidak usah pakai kunut. Kenapa Tuhan berkunut?" Ihtiraman li Syafi'i. Saya menghormati pendapat Imam Syafi'i. Ini saling menghormati. Jadi maksud saya intinya Bapak Ibu menyampaikan ini supaya nanti kalau kita belajar fikih ada pendapat 4 Imam Syafi'i ini semuanya benar walaupun berbeda. Jangan ada yang kita salahkan satu sama yang lainnya. Gitu Bapak Ibu ya. Nanti pasti akan ketemu tentang perbedaan-perbedaan itu. Habis lagi waktunya. Jadi Bapak Ibu ya, paham apa tidak kira-kira cerita ini? Mudah-mudahan ya sedikit-sedikit. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.